Ceritanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Saya ingin memberikan reaction terhadap kawan kita, sahabat kita, Ustadz Khalid Basalamah tentang wayang. Ya, saya sebagai orang Indonesia, orang Jawa, orang Indonesia, walaupun saya tidak bisa berbahasa Jawa, tapi saya ingat ketika saya masih kecil dulu ya, masih barangkali kelas 4 SD. Bapak saya itu dari Jombang, ibu saya dari Jogja, Pakualaman. Bapak saya bilang, ayo yuk ikut bapak yuk, nyuci keris gitu, nyuci keris. Tapi bapak saya bilang, enggak, ini melestarikan kebudayaan kok, nggak ada isinya ini bapak nggak ngajarin kamu untuk apa, mengagungkan keris, bukan, ini kita untuk kebudayaan. Pokoknya bapak saya pada intinya pada saat itu dia mengajarkan bahwa tauhid, yang penting adalah tauhidmu kepada Allah. Kalau keris, memandikan keris, kemudian mengupacarakan keris itu adalah tradisi. Kamu jangan terpengaruh dengan itu. Tapi kamu sebagai orang Jawa, kamu harus punya nilai. Nah, itu setelah saya besar ya, saya mengerti tentang nilai, tentang kebijaksanaan hidup, cara pandang orang Jawa, kemudian hal-hal baik dalam filosofi Jawa. Walaupun saya tidak bisa berbahasa Jawa, tapi saya mempunyai nilai kejawen yang ayah dan ibu saya ajarkan pada saat saya masih kecil. Gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ini keris, ya. Keris ini bagi orang Jawa yang Bapak ajarkan ke saya ini adalah keris bahwa kita ini adalah leader. Ini yang saya tahu ya Mas ya, yang saya dapat ya dari Bapak saya. Haryo, kamu itu suatu hari akan menjadi pemimpin, akan menjadi laki-laki sejati. Nah, dalam budaya Jawa itu dilambangkan salah satunya dengan bahasa keris ini. Keris ini bagi orang Jawa ini sebagai wong lanang. Laki-laki wong lanang itu apa? Memberikan pengayoman, memberikan kebijaksanaan, memberikan perlindungan kepada orang-orang yang lemah dan orang-orang yang kita sayang dan kita cintai. Nah, itulah lanang, arti laki-laki dalam filosofi Jawa yang Bapak saya ajarkan walaupun dengan bahasa Indonesia, sehingga sampai saat ini setua ini saya membekas gitu betapa indahnya sebuah keris ini sebagai kebanggaan saya sebagai orang Jawa. Nah, orang Jawa tidak menaruh keris di depan karena kita memang bukan orang berperang, tapi Jawa itu kerisnya taruhnya di belakang. Nah, itu melambangkan bahwa kita itu sebagai laki-laki itu strong, tapi kita tidak jumawa, kita tidak sombong. Itu yang saya tangkap mengenai kenapa keris itu ada di belakang bagi orang Jawa, di bagian punggung bagian belakang ditaruhnya. Jadi saya belajar di sana bahwa kita ini adalah kesatria. Kesatria itu dia harus rendah hati, dia harus suhud katanya. Kalau di dalam Al-Quran itu dibilang suhud ya, rendah hati. Nah, itulah sifat-sifat dari keris yang saya tahu dari ayah saya ini. Nah, betapa kita sangat mengagungkan keris. Kita lihat, ini terbuat dari emas. Ya, bukannya kita menjadi materialis, bukan, tapi justru kita menghargai kesenian atau kebudayaan tentang keris ini ya, kita hargai dan kita berikan dengan keindahan. Apa? Logam yang paling indah ya, emas. Gitu ya. Jadi ini bukan lambang kemewahan, tapi lambang kemapanan sebagai seorang laki-laki, kesatria. Kemudian dia punya power, dia punya kekuatan, tapi dia harus berada di belakang. Nah, ketika dibutuhkan, maka keris ini akan dibuka. Mari kita buka keris ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita lihat, ini adalah keris pusaka. Biasanya wangi. Nah, ya, ini benda atau besi. Ya, ada yang katanya dari meteor, dari logam dari sana. Kita lihat ya, alur dari keris ini sangat detail. Pembuat keris atau yang kita kenal dengan empu, saya yakin mereka membuatnya dengan konsentrasi tinggi, dengan
penyerahan diri yang total kepada siapa orang Jawa itu istilahnya? Gusti Allah. Nah, bahasa kita itu Gusti Allah, ya Allah yang Maha Besar. Seorang empu yang membuat ini, dia melakukan totalitas penyerahan dirinya kepada Allah, dan dia berikan keindahan tersebut berupa fisik dan keris yang indah ini. Kita lihat begitu sangat detailnya. Tapi apakah kita beriman kepada keris ini? Oh tidak. Kita mengenal namanya Gusti Allah, atau Allah yang Maha Besar, yang kita sangat takut sekali dengan dia. Dan itu yang Bapak ajarkan, bahwa mencuci keris ini bukan mengagungkan sesuatu atau kebendaan ini, lalu di dalamnya yang katanya ada jin dan lain-lain, bukan itu. Bahkan Bapak saya itu kalau menyimpan keris itu, kan keris itu ada kasta ya, ada yang kastanya tinggi dan biasa-biasa dan bawah. Bapak saya itu menumpuk. Artinya, Bapak saya tidak membedakan makhluk ciptaannya. Semua sama. Ya, saya tidak cerita ada apa setelah keris itu hanya disimpan di lemari dan bertumpuk-tumpuk, tapi pada intinya adalah, Haryo, kamu sebagai orang Jawa kamu harus bangga, dan Bapak sebagai Bapak mengajarkan kamu tentang kesatria itu apa. Kesatria adalah kekuatan, power, kebijaksanaan, kemudian memberikan pengayoman, dan ada kejantanan. Kejantanan bukan berantem, bukan jago berantem, tapi dia memberi naungan kepada orang-orang yang lemah, memberikan naungan kepada orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Dan filosofi Jawa itu terbentuk dari kebudayaan yang tua, kebudayaan yang adiluhung. Kalau kita mendengar gamelan, ya, gamelan bagi saya yang berbahasa Indonesia dan lahir di Jakarta, pada saat itu saya dengarnya kalau lagi jagung manten. Jagung manten itu orang menikah itu, terus ada gamelan. Nah, gamelan yang saya mengerti pada saat saya yang masih kecil itu adalah ini sebuah keindahan. Dan simpel, anak kecil itu berpikir maha indah. Setelah mulai dewasa, siapa sih pencipta keindahan ini? Ya Allah kan. Dia memberikan warna langit dari warna biru, merah, jingga, kemudian menjadi kuning, ada lautan, ada dedaunan, ada tumbuhan dengan berbagai macam bentuk, lalu bunga-bunga yang berwarna-warni. Lalu keindahan tersebut diserap oleh masyarakat Jawa yang tua ini dan diejawantahkan, bahasa Indonesianya Bang. Diejawantahkan itu diserap semua keindahan tersebut dari Gusti Allah sehingga menjadi sebuah aransemen, yaitu gamelan tadi. Kalau Anda mendengar unsur gamelan, di sana ada vokal atau penyanyi sinden ya, kalau dalam Sunda itu. Nah, kalau Jawa Tengah apa sih namanya? Iya, sama sinden ya. Itu bernyanyi dengan indah. Kemudian di dalam nyanyian itu ada kesabaran, ada rampak beat yang harus dijaga. Ya, kemudian ada yang pasti ada kesabaran, karena apa? Dalam bernyanyi itu dia harus melantunkan dengan cara yang indah sekali, dan itu tidak bisa dilakukan literally, tidak bisa dilakukan hanya ayo just lakukan, tapi ada pendalaman di dalamnya, sehingga ketika orang itu sudah, saya bisa katakan, menemukan Tuhan, menemukan Allah, maka dia akan keluar dengan keindahan. Dan itu baru sinden yang bernyanyi, belum masalah yang tepuk. Ini adalah beat, dan bisa jadi tepuk tangan ini adalah merayakan keindahan tersebut, merayakan kebesaran Allah dengan cara bertepuk tangan. Bisa jadi. Aku tidak sedalam itu, tapi saya melihat. Sekarang balik lagi ya, fokus ke sini. Ya, ini keris ya. Ya. Kadang orang kan melihat keris itu sebagai ini gila loh ini. Ini emas, ini berlian asli. Ya. Ini apa namanya? Kalau kita ngomong bentar, keris itu apa namanya? Kita hubungkan dengan teknologi. Nanti kita hubungkan dengan Quran. Ya. Oke. Jangan kemana-mana. Tunggu video kita yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.